Soal pengibaran bendera One Piece, Menko Polhukam ada konsekuensi pidana. Pemerintah terlihat panik. Panik. Karena kalau masyarakat mengibarkan bendera One Piece, banyak dampaknya. Yang Iya. pertama itu dampaknya ke dunia. Dunia akan Benar. melihat apa yang terjadi di Indonesia. Benar. Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Iya. Jika di bulan-bulan mendekati kemerdekaannya, kemerdekaan negaranya, Independent Day, rakyatnya malah mengibarkan bendera yang bukan bendera negaranya, pasti dunia akan melihat. Yang kedua, ketika bendera One Piece dikibarkan ya di banyak daerah di Indonesia atau masyarakat Indonesia, maka akan terlihat jumlah kekuatan masyarakat yang benar-benar sudah muak melihat pemerintah. Benar. Lalu pemerintah sekarang berusaha untuk menakut-nakuti masyarakat. Jika mengibarkan bendera One Piece akan ada konsekuensi pidana. Pasalnya apa? Pasalnya apa? Bukan bendera negara lain, Iya. bukan bendera organisasi, Benar. bukan merobek-robek merah putih, Benar. bukan menghina merah putih, hanya mengibarkan bendera One Piece. Hah? Melihat bendera One Piece aja pemerintah baper. Baper deh. Hah? Pemerintah baper, guys. Gimana? Takut kalian? Kenapa selama ini kalian menginjak-injak rakyat? Kenapa selama ini kalian menyakiti rakyat? Kenapa selama ini kalian menjolimi rakyat? Ketika rakyat melakukan satu gerakan saja kalian sudah panik, sudah berusaha mencari celah, ada pidananya, ada ininya, ada ininya. Lalu ada lagi pemerintah, pejabat di DPR RI memframing ada upaya memecah belah. Enggak. Justru pengibaran bendera One Piece memersatukan rakyat yang terzolimi. Betul. Menunjukkan berapa jumlah rakyat yang terzolimi. Bendera One Piece bukan bendera negara, bukan bendera organisasi. Ya, salah kami mengibarkannya? Enggak. Di mana salahnya? Sedangkan koruptor saja yang mencuri uang negara ratusan triliun, nggak salah di mata pemerintah, nggak salah di mata penegak hukum. Cuma 3 tahun, Benar. 1 miliar. Lalu ketika ada rakyat mengibarkan bendera kesukaannya, mana salah di mata pemerintah? Pemerintah apa ini? Ya, banyak tambang-tambang ilegal nggak salah di mata kalian. Di Raja Ampat ada tambang ditutup sementara. Pagar laut, apa yang terjadi? Ada pidananya? Nah, nggak tahu judulnya pagar laut itu. Kalau sama rakyat keras kalian. Nah, makanya pemerintah berusaha membuat masyarakat ini SDM-nya rendah supaya apa? Mudah digertak-gertak. Pasal ini, pidananya ini, pidananya. Benar. Kalau aku tiang gantungan pun kuhadapi, tiang gantungan. Kalau pemerintah mengatakan aku nanti salah mengibarkan bendera One Piece, nggak usah kalian capek-capek menyidang, nggak usah, gantung langsung aku. Pimpinan MPR melarang pengibaran bendera One Piece. Anggap provokasi dari pemerintah. Wah, mulai ini. Saking sakral dan takutnya bendera merah putih. Sendiri keberatan mengibarkannya karena terlalu suci di negara yang kotor ini. Capek ya pura-pura merdeka. Selama ini dari SD sampai kuliah, hormat ke bendera, tiap upacara sampai pingsan, panas-panasan, bahkan sampai mendaki gunung ngibarin merah putih. Jadi jangan tanya lagi, jiwa nasionalis saya yang teriris, Pak. Kirain udah merdeka, padahal masih dijajah part 2. Maaf terlalu frontal, cuman bukankah pemerintah sendiri yang menjatuhkan harga diri tanpa diprovokasi? Sadar apa dengan kebijakan nyeleneh sepihak yang kalian buat selama ini? Koreksi kalau bener, suara kita aja nggak pernah didengar. Masa mau dengerin suara pemerintah? Iya. Bakal digrebek polisi kalau ngibarin bendera One Piece. Ya tantang aja isi lok nangkap kita rame-rame. Jadi wakil ketua fraksi ini menanggapi maraknya pengibaran bendera Jolly Roger simbol bajak laut dalam serial One Piece. Kok hal ini baperan banget dah? Baper parah. Orang yang selama ini kalian rampas mereka diam-diam aja. Sekarang apakah penjahatnya mulai risih sama bendera One Piece? Kayak ngerti aja simbolnya. Jadi buat yang nggak tahu, bendera ini memiliki simbol kebebasan para bajak laut yang dikekang sistem aturan pemerintah dunia. Jadi narasinya kurang tepat gitu ya. Mengibarkan bendera One Piece dianggap memecah belah bangsa. Kan kalian sendiri yang berusaha memecah belah. Gimana sih? Benar guys. Jika sistemnya jujur, benar dan adil. Koreksi kalau benar. Pro ke masyarakat dan masyarakatnya terpuaskan. Baru kali ini gue bangga jadi pemberontak. Karena Luffy selalu datang saat temannya disakiti. Luffy selalu melindungi mereka yang tertindas. Sementara negara, saat rakyat nangis yang datang cuma tagihan. Betul. Luffy itu fiksi, tapi kehadirannya terasa nyata. Kalau mau negara ini dihormati, jadilah pelindung, bukan penindas. Bener ya? So, gue sendiri nggak anti merah putih dan nggak fanatik anime, tapi benar-benar kecewa dan udah muak sekali. Jadi apakah kalian menemukan alasan merah putih berkibar di 17 Agustus ini? Jika sebuah kartun bisa mengganggu stabilitas negara, maka masalahnya bukan pada kartunnya sih ya, tapi pada rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan saran buat yang mengibarkan bendera One Piece, tolong jangan jauh lebih tinggi daripada merah putih. Betul. Tetap hormati perjuangan pahlawan kita. Karena bendera merah putih bukan sekedar kain 2 warna, karena itu simbol perjuangan darah dan air mata. Dan Luffy juga punya prinsip nggak pernah nginjak yang dia hormati. Share video ini, tulis pendapat kalian di drop komen, dan follow. Ya begitulah guys ya, video saat ini guys. Tapi aku ya heran juga ya guys ya. Herannya gimana ya? Pemerintah itu kayaknya itu baper gitu kan. Ada masyarakat yang pakai ngibarin bendera One Piece.
lebay gitu loh, pemerintah itu lebay kali gitu. Ya kan, padahal itu kan bendera anime, cuman pemerintahnya aja yang lebay guys. Ya udah guys, ya cukup sampai di sini dulu guys perjumpaan kita, insyaallah lusa atau besok kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.